Yogi, Ya Pak. sini bantuin Pak nyapu. Bapak mau siap-siap pergi ke kantor. Baik Pak. Nah, ayo cepat. Yogi, Ya. Bapak mau berangkat kerja dulu ya. Jaga rumah baik-baik. Jadi Pak ya. Ya. Halo guys. Halo. Kan kalian udah tahu kan? Ada tugas. Kira-kira apa sih ide kalian untuk tugas ini? Hai Gi, kalau menurutku sih kita lebih baik diskusi secara langsung aja. Kalau kayak gini ribet no. Boleh juga toh. Bener sih. Gimana kalau nanti sore kita ketemu di tempat biasa? Oke, udah selesai kan? Ingat ya nanti ya, kita jam 3 kumpul di warkop. Oke? Oke. Oke. Semangat nanti. See you semua. Baru jam 1 dong. Sempet deh. Two hours later. Ih, sialan. Udah jam dong. Aduh, sorry ya teman-teman. Aku terlambat kok. Maaf ya. Duh, Yogi, udah jam berapa nih Ki? Aduh, kalian ngerti lah. Gak apa-apa, Gi, santai aja. Kita juga baru sampai kok. Terus gimana? Minggu depan kita udah presentasi loh. Iya nih, materinya BUMN lagi. Ribet. Ini aja deh. Kita nanti kan ada semua nih katanya nanti ini diundang gitu. Nggak tahu juga kan. Ya pokoknya nanti kita saling tanya-tanya sambil diskusi ya. Aku juga bener-bener nggak ngerti banget BUMN kayak apa gitu. Ya. Ngomong-ngomong, Adi mana nih? Kok belum datang? Gini lah. Halo. Aduh, sorry ya guys, aku telat. Soalnya tadi isi nyemput temenku loh. Santai aja sih. Yuk gabung. Jadi sebelumnya kenalin, ini temanku namanya Cinta.
Dia tuh pegawai di BUMN. Aku ngajak dia ke sini biar bisa jadi narasumber kita dalam program kali ini. Hai Sinta, salam kenal. Maaf ya Mbak Ya, Tia. kenal aja dulu. Nah, Sinta, bilang Sinta. Jadi kalian mau nanyain apa aja nih mumpung aku lagi free? Kak Sinta sendiri di BUMN udah berapa lama? Aku sendiri di BUMN tuh udah 2 tahun. Jadi aku angkatan 2019. Oh, 2 tahun. Kak, aku mau nanya nih, dasar hukum BUMN itu apa aja sih? Untuk dasar hukum BUMN itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Terus kalau dasar hukumnya kayak itu tugas dan kewenangannya apa? Jadi tugasnya itu menyelenggarakan urusan pemerintahan mengenai badan usaha milik negara. Nah, fungsinya itu ada mengkoordinasi, sinkronasi, penetapan kebijakan, dan oh iya, aku lupa, aku bawa flashdisk di sini materinya ada tentang BUMN, bisa mempermudah kalian buat tahu masalah ini. Coba nih. Masih Kak, akses aja nih coba nih. Nanti biar kita intinya gampang. Mana ya? Kamu ini siapa? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Saya adalah Anda adalah saya. Berarti kamu tahu segala hal berarti ya? Tentu saya tahu semua hal di dunia. Baik, saya punya banyak pertanyaan sebenarnya. Oh iya, saya lupa. Ini saya ada tugas kan, dan ini emang benar saya nggak ngerti materinya. Itu tentang BUMN. Iya. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan lah, biar saya tahu seperti apa itu BUMN. Seperti apa, gitu. BUMN adalah badan usaha milik negara, di mana secara tidak langsung dia bernaung di bawah pemerintahan. Itu terdiri dari Persero dan Perum. Persero itu berstatuskan PNS, sedangkan jika Perum itu berada pada naungan pihak swasta dan negeri. Jadi gabungan dia. Jadi bedanya itu antara negeri dengan swasta. Iya. Tentunya kalau negeri dia di bawah naungan pemerintah itu tadi adalah menteri dan presiden. Oh, seperti itu ya? Iya. Sekarang Yogi tahu nggak? Sebenarnya di dalam kehidupan Yogi sehari-hari itu menggunakan produk BUMN. Coba apa Yogi nanya? Nah ini providernya apa? Telkomsel. Telkomsel itu telekomunikasi seluler yang bergerak di BUMN. Negara yang punya ini. Itu. Berarti Telkomsel ini termasuk swasta atau negeri ya? Negeri, iya. Oh, dia termasuk Iya, negeri. negeri. Nah, seperti itu ya? Iya, kehidupan kita tidak pernah terlepas dari BUMN. Contohnya kalau Yogi mau keluar kota naik pesawat, ada penerbangan Garuda Indonesia. Itu milik negara juga. Yogi kalau mau bayar listrik pasti salah satunya PLN pasti ya kan, nggak ada perusahaan lain, itu juga negara yang punya. Kalau Yogi misalnya ada di Jawa mau naik kereta KAI, PT Kereta Api Indonesia, itu juga negara yang punya, BUMN dia. Gitu. Ternyata banyak sekali ya? Iya, luas di hidup kita. Di, bangun Gi. Baru saya mengerti. Gi, bangun Gi. Loh, lu mana tidur sih? Sumpah, aneh kali mimpiku tadi, no. Aku lihat kalian tuh semua tersukses. Aku masih aja lagi. Itu mimpi ya. Oke, gimana tadi tugasnya? Udah sampai mana? Tugasnya udah selesai. Gitu, oke deh. Maaf ya aku nggak bisa bantu bener. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi badan usaha milik negara. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan pembantu presiden dalam urusan badan usaha milik negara dan memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai perumusan dan penetapan kebijakan di BUMN, yang kedua mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dan kinerja BUMN, yang ketiga sebagai koordinator, membina dan pemberian dukungan terhadap
seluruh unsur organisasi BUMN. Yang keempat, sebagai pengelola barang milik atau kekayaan negara. Dan yang terakhir, sebagai pengawas dan pelaksana di BUMN. Prosedur rutin BUMN terdiri dari 5 prosedur. Yang pertama, melakukan evaluasi kinerja direksi dan komisaris BUMN. Yang kedua, melakukan audit aset dan audit keuangan yang dilakukan oleh komite audit dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham atau pemilik modal. Yang ketiga, mengadakan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara yang pembiayaannya berasal dari anggaran badan usaha milik negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Yang keempat, monitoring penggunaan produk dalam negeri. Yang dimaksud adalah direksi membentuk tim tingkat komponen dalam negeri atau TKDN guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir, BUMN membuat daftar dan rekam jejak atau track record penyedia barang dan jasa. Sehingga nantinya pengadaan barang dan jasa, khususnya yang bersifat strategis dan atau material, dapat menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan penyediaan barang dan jasa yang telah memiliki rekam jejak atau track record teruji. Kemudian, BUMN pengguna barang dan jasa dapat memanfaatkan daftar yang ada di BUMN lain atau instansi pemerintah dan atau daftar terpublikasi lainnya atau untuk memanfaatkan data rekam jejak penyedia dan atau menghindari penggunaan penyedia barang dan jasa yang masuk ke dalam blacklist. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 23 ayat 4, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 13 dengan tambahan lembaran negara nomor 3587. Undang-undang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 dengan tambahan lembaran negara nomor 4286. Berikut ini merupakan contoh badan usaha milik negara atau BUMN yang ada di Indonesia dari berbagai sektor dan bidang beserta penjelasannya. Yang pertama, PT Pertamina. PT Pertamina masuk ke dalam golongan Persero menjadi salah satu contoh BUMN yang paling terkenal. Dulunya, perusahaan ini dikenal dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Tugas Pertamina adalah untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Yang kedua, PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia masuk ke dalam golongan Persero atau Telkom merupakan contoh BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Telkom bertugas membangun dan meningkatkan layanan jaringan komunikasi telepon nasional di seluruh Indonesia. Yang ketiga, PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia masuk ke dalam golongan Persero. Adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang bertugas dan berstatus BUMN. Garuda Indonesia menyediakan layanan transportasi penerbangan pesawat baik secara domestik maupun internasional. Garuda Indonesia dikenal sebagai salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia. Kemudian, ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PLN merupakan salah satu contoh BUMN yang bergerak di bidang energi listrik. Tugas PLN adalah mengurus ketersediaan energi listrik di seluruh Indonesia, mulai dari pengadaan,
perbaikan, dan penanggulangan. Nah, itulah daftar BUMN yang ada di Indonesia yang berasal dari berbagai bidang, mulai dari sektor ekonomi, keuangan, perbankan, jasa, transportasi, konstruksi, layanan telekomunikasi, energi, minyak bumi dan gas, pelabuhan, pesawat, kesehatan, dan farmasi, serta yang lainnya. Dengan beragam fungsi dan manfaat yang diberikan oleh BUMN tentu akan menghadirkan perekonomian yang lebih baik dan merata ke seluruh penjuru Indonesia. BUMN akan selalu membuka kesempatan usaha kecil atau mikro untuk bersinergi bersama. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus ikut berkontribusi dalam menyukseskan badan usaha milik negara